Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Purwanto, NPM 1921010302, kelas E HKI, semester 6, mata kuliah Bantuan Hukum dan Advokasi. Di sini saya akan menjawab tugas UTS dari mata kuliah Bantuan Hukum dan Advokasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan catatan kritis terhadap pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia. Nah, kalau kita bicara tentang bantuan hukum, tentu terlebih dahulunya kita harus mengetahui apa pengertiannya dari bantuan hukum tersebut. Nah, yang pertama, bantuan hukum adalah lembaga atau organisasi yang memberi jasa hukum yang diberikan oleh pemberi hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum dan yang tergolong sebagai penerima bantuan hukum, yaitu yang pertama orang miskin, yang kedua tidak bisa memenuhi hak dasar, yang ketiga kelompok rentan. Selain kelompok masyarakat miskin, ada juga kelompok masyarakat yang rentan berhadapan dengan hukum, yaitu buruh, migran, disabilitas, dan anak-anak. Mereka tidak termasuk dalam kategori miskin. Masyarakat yang tidak bisa memenuhi hak dasar atas dasarnya, yaitu pangan, sandang, kesehatan, hingga perumahan yang tidak layak juga menjadi kelompok yang lemah saat berhadapan dengan hukum. Dan dalam pemenuhan hak bantuan hukum, pemerintah telah menyediakan sarana bantuan hukum, yaitu berupa lembaga bantuan hukum atau yang secara cuma-cuma dan gratis memberi bantuan hukum kepada masyarakat atau kelompok golongan bawah yang tidak mampu ketika berhadapan dengan masalah hukum. Nah, adapun jumlah masyarakat yang butuh bantuan hukum itu sangat besar, sementara alokasi pemerintah untuk menentukan hukum itu sangat terbatas. Ini kondisi yang sangat memprihatinkan bagi akses masyarakat terhadap bantuan hukum dan keadilan. Nah, ironisnya, ketika berhadapan dengan hukum, mereka tidak mampu membayar jasa advokat. Nah, minimnya akses tersebut berhadapan organisasi bantuan hukum dan tidak mengerti proses mencari keadilan. Karena itulah, atas bantuan hukum perlu diperluaskan dan ditingkatkan, maka setiap orang atau kelompok-kelompok lainnya, orang miskin lainnya yang tidak dapat memenuhi hak dasarnya secara layak dan mandiri, berhak menerima bantuan hukum, panduan bantuan hukum yang hanyalah satu dari sekian upaya untuk mewujudkan adanya akses bantuan hukum yang adil-adil dan meluas. Upaya perluasan bantuan hukum ini adalah langkah strategis agar masyarakat terlindung saat mencari keadilan. Terima kasih apabila ada kesalahan dari jawaban yang saya uraikan, yang saya paparkan tadi di atas. Mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak perhatian dan atas ilmu yang telah beliau tuangkan kepada kami, khususnya kepada pribadi. Mudah-mudahan akan bermanfaat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.